Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada malam hari ini kita masih dilimpahkan taufik dan hidayahnya. Pada malam hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sehingga pada malam hari ini kita semua, adik-adik, bapak-bapak di sini, Pak Ustadz, masih bisa berkumpul di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Baiklah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah menjalankan ajarannya, dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di yaumil qiyamah nanti. Baiklah adik-adik, apa kabar? Baik. Jadi kalau adik-adik pada malam hari ini akan dibimbing oleh Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Edison. Kebetulan beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Jadi adik-adik pada malam hari ini nanti akan nonton sebuah film ya, sebuah tayangan. Diperhatikan, tolong diperhatikan tayangannya nanti. Setelah tayangan mungkin nanti ada sesuatu yang harus yang harus diperhatikan, yang harus dimengerti. Itu pengetahuan yang sangat penting ya. Jadi adik-adik nanti menonton tayangan yang akan ditayangkan oleh Bapak Ustadz Edison. Siap? Adik-adik siap? Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Ustadz Edison kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Kenyang semuanya? Lapar ya, haus ya, masih haus ya, lapar ya. Ini kelihatan nggak? Dari sini, muter bang. Sini, pindah sini. Yang dari samping sini, pindah depan sini. Ayo bang, sini bang, pindah sini. Nggak kelihatan di guanya. Sini pindah, bang, pindah belah sana. Biar kelihatan. Kalau nyamping nggak bisa, nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Bapak, adik-adik, anak-anakku sekalian yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita sedikit banyaknya mengucap alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tak lupa dan salam dan salawat pada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau juga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang bisa menjalankan segala perintah Allah SWT, mengikuti sunnah baginda Nabi, dan Nabi juga umatnya akan mendapatkan syafaat di hari yaumil akhir nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tanggal
maksudnya kenapa saya sifat 20? Karena kita perlu mengenal sifat-sifat Allah, mengenal Allah gitu ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Kalau ada Allah sudah sayang sama kita, supaya Allah lebih sayang sama kita lagi, maka kita harus mengenal Dia gitu ya. Mengenal pencipta kita gitu. Ini ilmu yang wajib ya, ilmu yang wajib. Jadi kita sholat nggak cuma tunggang sana, tunggang sini gitu tambah apa, tidak ada maknanya, tidak ada artinya gitu. Kalau cuma itu cuma olahraga. Tapi kita tahu yang kita sembah, yang kita sholati adalah Rabbul Alamin, ya, pencipta alam semesta. Ya, yang itu putri, yang putrinya pengen yang ikut. waktu lalu juga Habis sudah bilang sifat kita mau cuma mengenal cuma sifat 20 saja, tapi bukan berarti Allah cuma punya sifat cuma 20 sifatnya. Sifat Allah banyak sekali, cuman yang ini disarikan ya. Jadi sifat 20 ini paling tidak kita bisa kenal, bisa ditambah juga sifat-sifat lainnya itu tidak terbatas, karena sifat Allah tidak terbatas ya. Kita tidak ada yang tahu, cuman yang wajib kita tahu paling tidak 20 sifat ini. Yang lalu ikut gimana? Sudah sampai mana kemarin? Raffi kemarin sampai mana ya? Raffi kemarin tentang Bako ya. Nggak apa-apa, kita ulang lagi ya. Apa-apa makin besok nanti mudah-mudahan bulan depan ya, bulan depan kalau ini ada ujiannya, ada hadiahnya nanti tuh. Dicatat. Dijelasin nanti satu apa mungkin hafal atau satu nanti insya Allah Sini. disediakan hadiahnya. Jadi ini perlu diperhatikan, mau dicatat boleh, mau diingat boleh gitu ya. Ingat-ingat ya. Yang pertama sifat Allah itu wujud ya. Nah, Kelihatan nggak kecil? kelihatan nggak? Kurang. Kurang ya. Oke, gimana nih? Lampu diterangin malah ini. Coba terangin. Kelihatan nggak? Yang penting terpaham dulu ya. Pertama wujud itu apa ya? Ada. Oke. Ini ada apa tidak? Ada. Ini ada. Ada. Kelihatan ya? Udara ada apa nggak? Kelihatan nggak? Jadi ada itu sesuatu yang terlihat ataupun tidak terlihat gitu ya. Jadi ada itu salah satu sifat wujud. Ada terlihat apa tidak terlihat. Ada otak, ada nggak otak? Kelihatan nggak otaknya? Nggak kelihatan, tapi ada ya. Nah, terus apa? Kentut ada nggak kentutnya? Hah? Kelihatan nggak kentut? Bawahnya kecil nggak? Ada juga kentut yang nggak bau gitu. Jadi kosong ya. Allah itu ada, kelihatan nggak Allah? Nah, kenapa nggak kelihatan? Seperti itu. Allah itu besar kecil. Allah maha besar. Jadi kalau yang sesuatu yang maha besar mungkin bisa terlihat. Mestinya kan kalau ini terlihat. Kalau misalnya itu apa? Sanitizer kelihatan ya? Dideketin kelihatan nggak? Kelihatan ya. Tapi kalau dideketin gini kelihatan nggak? Enggak. Nah, seperti itu. Jadi Allah itu saking besarnya, maha besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah SWT. Jadi Allah Akbar itu Allah maha besar. Jadi karena saking besarnya mata kita tidak mampu melihatnya gitu ya. Tapi Allah itu ada apa enggak? Ada. Jadi itu Allah itu wujud, sifatnya wujud ada. Mustahil atau tidak mungkin tidak ada gitu ya. Karena dunia ini ada yang mencipta gitu kan. Kemarin Nabi bilang ini sejadah ini ada yang bikin nggak? Yang bikin siapa? Pabrik ya, pabrik.
mungkin ada manusianya juga gitu, ada juga yang otomatis gitu ya. Pabrik itu ada yang bikin nggak? Ada gitu. Yang bikin siapa? Manusia yang bikin siapa? Jadi intinya semua apapun gitu ya, pasti ada yang buat. Ujung-ujungnya Allah juga yang bikin. Mobil ini bikinnya di mana? Pabrik keramik ya. Itu dari mana tuh? Dari apa? Semen ya, pasir-pasir ya, batu-batu dihancurkan, dihaluskan, dicetak ya, dicetak jadi ini, atau tanah juga dicetak jadi ini terus dibakar. Jadi keramik itu dibakar sampai keras, gitu, sampai mengkilat, itu dikasih pengkilat itu. Ada pabrik dan manusia yang bikin, dan pabrik manusia yang itu yang bikin Allah gitu ya. Tapi suka bikin apa? Suka bikin apa misalnya? Bikin apa misalnya? Mainan, bikin mainan. Itu mainan yang bikin Raffi apa siapa? Bikin. Tapi mainan misalnya mobil-mobilan ya, mobil-mobil dari kertas misalnya gitu ya. Tapi yang Raffi yang bikin itu Allah tahu nggak? Allah melarang atau membiarkan? Membiarkan. Allah bisa nggak melarangnya? Bisa kan? Berarti misalnya waktu di Raffi mau bikin nih, tiba-tiba mau ke kamar mandi gitu ya, sakit perut gitu ya, nggak jadi gitu. Itu begitu balik ke kamar mandi lupa gitu kan? Berarti Allah tidak mengizinkan. Berarti Allah tetap ada perannya di situ, walaupun itu mobil-mobilan kertas itu Raffi yang bikin gitu ya. Itu karena di situ ya. Kita harus wajib meyakini bahwa Allah itu ada, pencipta kita itu ada, karena tidak mungkin kita ini ada dengan sendirinya gitu ya. Seperti itu alat proyektor, nggak mungkin ada dengan sendirinya. Misalnya komponen tiba-tiba menyatu gitu ya, listriknya ada komponen besi di situ, ada plastik, ada macam-macam nyatu dengan sendirinya gitu kan, nggak mungkin, pasti ada yang bikin gitu ya. Yang bikin pabrik itu yang mengatur juga manusia gitu. Manusia, apalagi manusia ini kan bisa apa aja, bisa kita tidak bisa terbang tapi kita bisa bikin pesawat. Dulu nggak bisa, sekarang bisa. Kita tidak bisa ke bulan tapi kita bisa bikin pesawat yang ke bulan ya. Kita bisa nanti sewaktu-waktu kita bisa pindah teleportasi. Itu sekarang lagi pengembangan, lagi diteliti. Kita bisa berpindah suatu waktu detik ini juga ke tempat lain, itu teleportasi kalau lihat film-film itu ya. Tapi Allah itu mungkin bisa gitu ya. Artinya manusia ini bisa melakukan apapun, adik-adik bisa melakukan apapun gitu ya, dengan izin Allah tentunya gitu ya. Karena kalau Allah tidak mengizinkan tidak bisa. Kita mau pergi ke masjid deh, kalau kita mau ada pengajian nih, tiba-tiba di rumah ada gorengan enak nih, mau makan dulu gorengan gitu, lupa kan sampai isya itu udah ke masjid, bisa gitu. Artinya Allah tidak mengizinkan. Adik-adik kesini sudah Allah izinkan. Itu Allah baik sekali gitu ya. Allah yang baik ini kita harus tahu gitu ya, harus kita tahu, harus kita kenal gitu ya, supaya Allah lebih baik lagi sama kita gitu. Supaya karena Allah menciptakan kita, Allah untuk supaya Allah itu dikenal juga, supaya kita beribadah dan Allah supaya Allah dikenal gitu ya. Ini ayat-ayatnya tidak usah ini, kali itu nanti adik-adik bisa menjelaskan. Tidak usah pakai ayat apa ayatnya dari surat Ibrahim ayat 10. Ada Rasulullah juga bersabda. Rasulullah siapa ya? Siapa Bil? Rasulullah itu Bil. Nabi Muhammad siapa ya? Nabi Muhammad sama Rasulullah sama apa enggak? Sama beda ya. Rasulullah SAW sama Nabi Muhammad sama enggak?
Rasulullah tanpa sallallahu alaihi wasallam mungkin bisa Rasulullah, Nabi Nuh ya, itu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, itu Rasul-Rasul gitu ya. Rasul itu ada berapa? Nabi dan Rasul ada berapa? Yang wajib kita ketahui? 25. Tapi banyaknya berapa? Nabi ada berapa? Banyak. Ada 124.000. Jadi diingat ya, nanti ditanya tuh. Nabi ada 124.000. Banyak sekali. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya. Kalau Rasul ada berapa? Rasul ada 313. Banyak juga tuh dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu ada 313. Karena kalau Nabi Adam tidak termasuk Rasul, tapi dia cuma termasuk Nabi. Rasul itu mulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ada 313, tapi 124.000 ya. Nah, Rasul kita ini Rasulullah SAW yang paling akhir. Tidak, setelah Rasulullah tidak ada lagi Nabi dan Rasul, yang ada pewaris ulama, pewaris para Nabi yang mewarisi ilmunya para Nabi, yang mewarisi hatinya para Nabi. Ini yang membimbing kita semua gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, ini maksudnya Nabi Muhammad bersabda, Allah pada alam azal, alam azal ini alam waktu belum diciptakannya alam semesta, tidak ada sesuatu pun selain dia gitu ya. Tapi dia sudah ada, Allah itu sudah ada sebelum semuanya tercipta. Jadi Allah itu sifatnya wujud ya. Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, ini Imam Ali ini siapa ya? Siapa? Ali bin Abi Thalib siapa ya? Ini masuk ke jannah, sahabat Nabi betul. Lebih khususnya lagi dia sepupu ya, sepupu dari Rasulullah SAW. Sepupu secara garis nasabnya karena dia anaknya Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib itu pamannya Rasul ya, punya anak namanya Ali. Terus juga Ali ini menikah sama putrinya Rasulullah SAW, siapa ya? Nah, istrinya Sayyidina Ali, Siti Fatimah Zahra, Fatimah ya, anak Rasulullah SAW. Jadi Ali dan Fatimah menikah. Jadi Ali itu juga menantunya Rasulullah SAW gitu ya. Nah, nanti kita belajar lagi. Jadi Imam Ali berkata di sini kelihatan ya, Allah tidak boleh dikatakan di mana bagi zat yang menciptakan di mana. Gitu ya. Jadi Allah itu tidak di mana-mana. Kita tidak tahu Allah itu di mana. Tapi maksudnya Allah ada sebelum alam itu tercipta. Tempat itu Allah juga yang menciptakan, gitu kan? Jadi Allah tempatnya di tempat dia sebelum ciptakan sesuatu. Tetap di situ. Ini supaya paham, supaya pelan-pelan aja dipahami, supaya nggak pusing. Gak apa ya. Terus Allah juga berfirman dalam surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan apa? Surat berapa di Al-Quran? Surat di situ tulisannya surat 25 ya, ayat 61. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Jadi Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Ini karena Allah wujud, jadi dia menjadikan semua alam semesta ini. Dia menjadikan batu, menjadikan pohon, menjadikan binatang-binatang, menjadikan bintang-bintang, bulan, matahari, semuanya lah gitu ya. Nggak ada yang tidak diciptakan oleh Allah SWT, semuanya diciptakan oleh Allah SWT. Sampai sini dulu, mungkin ada yang mau ngobrol? Ngobrol aja, kalau maksudnya apa, nanya apa. Pak Jim kasih itunya, mic-nya biar itu. Ya, siapa ya? Ayo silakan. Pak Juber Bang. Nggak apa-apa ya. Kan kemarin udah disuruh disiapin. Nah, ya Bang Rofi. Ya.
Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita kan bincang santai ya. Jadinya rileks aja. Oh. Ayo Mas Anung mau nanya. Iki. Abil masih bingung ya. Jadi ngerti semuanya ya, wujud itu apa tadi? Ada. Kalau tidak wujud berarti tidak ada. Berarti Allah itu pasti ada. Kalau tidak ada Allah, siapa yang ciptakan kita gitu? Apa kita hidup sendiri gitu kan? Apa kita terbentuk sendiri kan? Enggak juga gitu kan? Kita tidak mungkin diciptakan tanpa dari tidak ada gitu ya. Buku yang ada itu kan pasti ada yang bikin gitu kan? Nggak mungkin dia nyusun sendiri kertas terus ada garis-garisnya gitu, ada gambarnya gitu, nggak mungkin. Jadi karena kita ada maka Allah itu pasti ada. Kita kalau kita belum tentu ada ya. Belum tentu ada atau ada. Belum tentu ada kalau Allah nggak mengadakan gitu ya. Gitu ya. Kayak logikanya masuk dulu nih. Oke, nggak perlu masuk logika, apa dulu deh. Allah, sifat pertama Allah wujud. Ada lagunya tuh, ada yang hafal nggak tuh? Kalau hafal kan dapat hadiah juga tuh. Iya. Siapa yang hafal lanjut? Siapa yang hafal lagunya? Coba. Siapa? Ayo. Nggak apa-apa ya. Pakai mic. Biar. Nggak apa-apa tadi boleh. Di sekolah kalau nggak hafal kan di setrap, dihukum gitu. Kalau di sini enggak. Iya, rame-rame boleh ya. Hafal dapat hadiah, nggak dapat hafal nggak dapat hadiah. Ada yang tahu ya? Iya, boleh tuh ya. Iya. Iya kasih. Bisa ya? Bisa. Ayo. Dimulai dulu Bang Rofi, coba ya. Ini nggak lama ya, nanti habis saja bisa kita stop dulu, nanti kita lanjutkan bulan depan kalau ada. Satu-satu dulu, nanti bulan depan habis tes nih. Nah. Ya. Siapa yang bisa? Di sini ada nih. Nah itu, wah ada niat. Nah, niat, kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, alam. Lainnya qadirun, muridun, alimun, hayyin, samiun, basirun, mutakallimun. Nah, ini yang 20 sifat Allah. Allah sifatnya banyak ya. Jangan bilang cuma 20, cuma kita belajar baru 20 lah gitu. Nanti nggak boleh juga dibatasi sifat Allah cuma segini, karena sifat Allah tidak terbatas gitu ya. Yang cuma kita ajarkan, yang wajib diketahui paling tidak 20 sini gitu ya. Jadi kita kenal Allah itu emang ada, karena nanti ada yang bilang mana Tuhan itu tidak ada gitu. Ada yang bilang gitu ya. Kita bilang Allah ada, kamu ada gitu kan, kamu nggak mungkin jadi berdiri sendiri gitu, apa tercipta dengan sendiri nggak mungkin, harus ada penciptanya gitu ya. Itu paling itu Pak. Itu kalau ada yang mau hal lanjut ya di. Kenapa sifat Allah tuh cuma disebutin 20 aja? Ya, sifat itu maksudnya di sini sifat yang melekat, yang secara tertera dia ada 20 yang wajib diketahui.
Dia ada juga asma Allah ada berapa? 99. Itu juga asma ada yang asma berupa sifat, ada yang cuma asma gitu ya. Jadi itu yang asma berupa sifat itu 20, tapi asma yang tidak bersifat sebanyak 99. Dan itu juga tidak cuma 99, bisa jutaan, triliunan, apa segala macamnya yang kita tidak ketahui gitu ya. Cuman Allah di Quran dia cuma menyebutkan asmanya itu ada 99. Nah, sifat 20 ini dikumpulkan oleh ulama namanya Abu Hasyim Asy'ari. Jadi dikumpulkan ini yang perlu kita ketahui. Pertama wujud, di situ juga ada kidam gitu ya. Kidam itu Allah itu udah duluan, jadi pencipta itu pasti duluan gitu ya, daripada yang dicipta gitu ya. Nanti kita belajar itu ini sebenarnya apa namanya untuk logika sederhana. 20 itu logika sederhana, 20 aja mungkin ada yang nggak hafal kan. Kalau kita belajar semuanya bagus lagi gitu, belajar asmanya sekalian 99 asma, ada nama Allah gitu ya. Ada yang nama yang bukan sifat, ada yang nama juga sifat juga. Jadi sifat misalnya ini air itu nama gitu kan, Allah itu nama gitu kan. Tapi Allah itu bukan sifat kan, Allah itu wujud. Nah berarti wujud itu sifatnya. Air itu nama, tapi air itu sifatnya apa? Mengalir gitu ya, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, itu sifatnya gitu ya. Namanya Rafi, Rafi. Nah, sifat Rafi apa? Suka traktir teman gitu kan. Baik gitu kan, ramah gitu kan. Nah, itu suka senyum. Nah, itu sifatnya Rafi, itu namanya gitu. Tapi Rafi itu nama. Nah, jadi yang asma 99 itu ada yang semua nama aja, ada yang berupa sifat gitu. Jadi Pak Jumadi misalnya kan, Pak Jumadi namanya doang tuh. Kalau kita Pak Jumadi siapa sih, kita nggak kenal tuh. Orang tuh Pak Jumadi tuh yang suka jualan di mana? Di sini di depan. Itu berarti pekerjaan gitu kan. Tapi dia baik, suka bagi-bagi jualannya. Nah itu sifatnya gitu kan. Sifat Pak Jumadi baik gitu ya. Nah, jadi kenapa cuma 20? Ya itu sementara kita wajib pelajari. Bisa juga ditambah lagi, ada pelajaran sifat 50 juga, sifat 50. Tapi kalau kita belajar lagi itu bisa juga nanti selesai kita belajar sifat 20. Jadi sifat Allah tadi cuma 20, cuman yang kita pelajari adalah 20 sementara. Boleh juga mau belajar nanti sifat 50, belajar asma 99, belajar sifat-sifat Allah yang lain bisa gitu. Tapi kita belajar sifat 20 dulu yang wajib. Tadi ayatnya ada tadi surat Ibrahim 10 ya, itu bisa dihafal. Al-Furqan 61 gitu ya. Nanti bisa dicatat ini, nanti kalau bulan depan ujiannya ini 1 lembarin aja ujiannya gitu ya. Nah, bulan depan Allah itu diterangkan, Allah itu wujud, mustahil, tidak ada gitu ya. Dan lawan dari wujud tadi Adam ya, Adam itu tidak ada ya. Surat Ibrahim ada Rasulullah, sabda Rasulullah juga, ada kalam dari Imam Ali, dan ada surat Al-Furqan. Ini barangkali itu ya, kita lagi mau isya. Bertanya lagi boleh? Nggak apa-apa ya. Ada yang mau nambahin? Tanya lagi nggak apa-apa. Ada pertanyaan lagi nggak? Baik, ada pertanyaan lagi, ada adik? Iya. Ada jawaban? Nah, yang cewek ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, gini adik-adik ya. Sekarang biar nggak tegang, santai aja. Nanti kalau Ayah Faro bilang, coba
Remaja Al-Madinah jawab apa? Bincang asik di masjid. Oke? Ayah Faru bilang remaja Al-Madinah. Adik-adik jawab apa? Jawab apa? Bincang asik di masjid. Ya. Oke, siap? Coba. Remaja Al-Madinah. Nah, kurang kompak. Sekali lagi coba Rofi dipimpin anak-adiknya. Ayo Rofi. Dipimpin. Ya. Kalau Ayah Faru bilang remaja Al-Madinah, jawabnya apa? Bincang asik di masjid. Ya. Sekali lagi coba, remaja Al-Madinah, Bincang asik di masjid. remaja Al-Madinah. Bincang asik di masjid. Ya, siap. Jadi gitu ya, kalau dibilang remaja Al-Madinah, jawabnya bincang asik di masjid. Daripada bincang di luar-luar, lebih baik bincang-bincang di masjid, dapat pahala. Bertanya boleh? Nanya yang lain nggak Pak? Boleh, Boleh. Ayo silakan Bapak. Bang, ayo silakan. Mumpung masih ada Pak Ustadz Edison, ayo. Kalau orang buta baca Qurannya gimana? Apa? Diulang. Pelan-pelan aja, Bang. Kalau orang buta baca Qurannya gimana? Oh ya, baik. Ada orang-orang teman-teman kita yang kekurangan gitu ya. Dia matanya mungkin baru buta waktu dia besar atau dari kecil juga bisa. Biasanya kalau orang yang kekurangan itu Allah kasih kelebihan di tempat lain. Misalnya dia merasanya lebih sensitif gitu ya. Jadi kalau orang buta kan ada Al-Quran Braille ya. Braille tahu ya? Braille itu kertas ditusuk-tusuk gitu ya, tusuk-tusuk. Jadi hurufnya itu kerasa, bekas tusukannya itu diraba gitu ya. Itu namanya Braille. Jadi Braille diciptakan oleh namanya Joseph Braille atau siapa gitu. Braille gitu ya. Ini untuk orang yang buta membaca. Jadi huruf A misalnya dia bikin tusuk-tusuk itu mirip A gitu ya. Jadi dia ngeraba gitu kan. Kalau kayak kita kan tidak melihat misalnya, tutup mata itu meraba bisa. Oh ini huruf A gitu kan. B, gitu ya. Kalau di laptopnya itu biasanya juga ada braille-nya gitu loh. Ada kodenya khusus. Jadi Al-Qur'annya juga ada namanya Al-Qur'an Braille. Dia bisa baca Al-Quran seperti itu. Nah, dia begitu misalnya baca huruf alif misalnya, nanti yang ngajar kalau dia belum pernah baca Quran, nanti yang ngajar akan bilang itu huruf alif ya bacanya. Kalau dikasih tanda patah A gitu, seperti itu. Dia belajarnya seperti itu. Gimana yang nanya tadi siapa? Ngerti ya? Jadi orang buta bisa nggak tadi baca Quran? Bisa ya? Alhamdulillah bisa. Jadi gitu. Kita doakan. Kita makanya bersyukur nih. Kita dikasih mata. Kita bisa lihat kan? Nggak perlu pakai Al-Quran Braille gitu kan? Pakai Al-Quran yang saja. Kalau belum bisa baca, semuanya udah bisa baca Quran nih. Alhamdulillah bisa. Coba siapa yang belum bisa siapa? Ada yang bisa ya? Belajar nggak apa-apa, nanti belajar apa di sini siapa yang bisa ngajar apa anak-anak nanti kita bisa, atau bapaknya atau siapa itu bisa kita bentuk untuk baca Quran gitu ya. Jadi gimana? Sudah ngerti? Bisa pakai apa? Pakai apa tadi? Baca Qurannya pakai Quran apa? Quran Braille ya, Braille. Braille itu nama penemunya gitu ya. Baca Quran boleh dalam hati nggak Pak? Boleh. Jadi kita diciptakan kayak iman ya. Iman itu al-imanu iqrarul lisan, diucapkan di lisan. Tasdiqul biqalbi, dibenarkan di dalam hati gitu. Amalun mendengarkan, jadi diamalkan dengan perbuatan. Baca Quran boleh dalam hati kalau cuman biasanya kita latihannya dari lisan dulu gitu ya. Nggak baca Quran aja, sesuatu yang baik boleh di hati gitu ya, boleh kita baca di hati. Cuman biasanya kita latihan supaya enak. Misalnya kalau membaca Allah la ilaha illallah itu kan latihan dulu la ilaha pakai mulut gitu, nanti sambil dirasakan di hati.
Nanti kalau ini udah berhenti, hatinya tetap mengucap gitu. Itu namanya di hati. Kalau ada yang misalnya hafal Al-Fatihah misalnya, Al-Fatihah kan kita baca berapa 7 ayat ya. Nah 7 ayat dilatih 10 kali. Habis itu berhenti aja, nggak apa-apa, di hati yang ngomong itu lebih cepat lagi. Hati yang ngomong Al-Fatihah gitu ya. Bisa baca, bisa. Jadi itu pahalanya lebih bagus kan. Baca Quran yang dalam hati pahalanya lebih gede. Kalau dia artinya kan dia ingat dalam hati gitu. Emang mestinya begitu. Kita sholat tidak cuma di mulut gitu ya. Jadi emang hati kita harus ingat juga sholat juga itu. Jadi pahalanya lebih gede. Bagus tuh pertanyaannya sekali. Jadi sering-sering baca di lisan dan di hati. Ada lagi pertanyaan? Oke, bebas. Ya, saya Puji Bar ya. Ya, Bang, kasih Bang. Ayo Bang, nggak apa-apa. Pak, kan kalau sholat tarawih itu sunnah ya Pak? Ya kan saya apa? Ya. Saya kan pernah diajakin cabut tuh Pak, walaupun sholat sunnah. Saya kan pernah diajakin cabut tuh Pak sholat sunnah, tapi itu hukumnya gimana Pak walaupun sunnah? Ya nggak apa-apa, kan sunnah itu tidak jadi membuat dosa gitu ya. Sunnah kan bebas kita mau melakukan atau tidak, tapi emang lebih baik dilakukan ya. Lebih baik dilakukan. Sholat tarawih nggak mesti di masjid, di rumah sendiri nggak bisa gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak sholat di masjid, saya ini nggak bolos tadi ini di masjid gitu, imamnya kelamaan atau apa gitu, atau malas gitu kan, di rumah aja nggak apa-apa. Nah, jadi yang nggak boleh tinggal itu sholat wajib ya. Kalau sholat tarawih masih boleh. Kalau emang ada keperluan ya. Kita dengerin aja dulu ya. Bisa aja. Nanti cari spanduk ya, bekas spanduk.
rabbaka innaka la tukhliful mi'ad. Ya, silakan bertanya Raffi. Ya, mau bertanya. Saya waktu-waktu buruan. Pak, misalkan kan saya lagi jadi imam nih. Terus kan kalau dalam sholat itu kan Al-Fatihah wajib dibaca ya Pak. Nah tapi kalau misalkan surat pendek itu wajib dibaca atau boleh nggak dibaca Pak? Jadi yang wajib di sholat itu ada 4 ya, namanya rukun dan juga syarat sahnya sholat gitu ya. Yang pertama apa tadi? Takbiratul ihram. Terus baca Al-Fatihah. Terus tahiyat akhir ya, sama salam. Ya, jadi kalau 4 itu dibaca, sama mungkin ada rukun juga sumanah ya. 4 itu, yang lain itu nggak sunnah gitu ya. Jadi kalau kayak surah tambahan itu boleh dibaca, boleh tidak. Ya. Kalau misalnya mau cepet-cepet, yang 4 itu aja kerjain. Cuman kan sholat kan namanya sholat, kita kan ngobrol sama Allah nih, ya kita nggak mau cepet-cepet dong gitu kan, mesti maunya sih lama-lama gitu kan. Cuma kalau jadi imam ya sesuai misalnya makmumnya gimana gitu ya, nggak perlu cepet-cepet tapi nggak perlu lama-lama juga gitu. Jadi tergantung tadi, kalau misalnya kan ada sholat taraweh tuh yang berapa menit tuh itu secara ini sah gitu ya. Tapi kalau kita buru-buru mau makan enak buru-buru, enak lama-lama. Nah, makan bakso misalnya ya, Raffi suka bakso yang enak banget nih, pasti makannya maunya lama-lama, pelan-pelan gitu kan. Nah, gitu. Jadi menikmati gitu loh. Sholat tidak begitu. Jadi kita jangan terlalu cepat-cepat, tapi juga terlalu lama juga. Kalau sendiri terlalu lama silakan, tapi kalau lagi jadi imam sedang-sedang aja lah gitu ya. Jadi tadi kalau misalnya baca surah yang panjang nggak hafal, yang pendek aja. Tapi nggak dibaca pun nggak apa-apa gitu ya, boleh nggak dibaca. Jadi habis Al-Fatihah amin bisa langsung rukuk gitu, boleh. Ada pertanyaan lagi nggak? Bang, ini itu kasih. Mas Anung, ayo silakan Mas Anung. Pak, Silakan Anung. Ya. Pak, mau tanya, kalau sholat subuh kan udah Al-Fatihah ya, boleh surat pendek nggak yang keduanya? Yang paling pendek gitu ya, kulhu gitu. Sendiri. Jamaah sendiri sama aja sih. Boleh surat pendek boleh. Kalau yang hafal surat panjang lebih bagus. Kalau yang mungkin suka baca surat pendek tapi dimaknai, dihayati ya, apa-apa juga surat pendek gitu ya. Cuman kan sholat subuh kan cuma 2 rakaat. Jangan yang pendek tuh yang kayak qul huwallahu ahad itu kan terlalu pendek mungkin gitu. Inna atau ini terlalu pendek, yang panjang itu nggak bisa alfil gitu kan, itu nggak apa-apa. Tapi sebenarnya sih nggak apa-apa, tadi nggak dibaca juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita namanya tadi kan kalau kita mau makan enak kan nggak mau buru-buru kan, pelan-pelan kita sholat juga kita bicara tuh sama Allah, curhat. Kalau kita merasa Allah itu ada kan, Allah dengar doa kita kan, dengar kita kan, melihat kita kan. Oh ini si namanya siapa? Habis ini lah. Anung. Saya senang lihat Anung sholatnya lama gitu ya, gitu ya. Itu sholatnya khusyuk, Allah senang gitu kan, melihat gitu kan. Jadi itu kita harus yakin begitu, Allah pasti lihat gitu ya, Allah pasti dengar gitu kan. Jadi kalau kita ngobrol sama orang yang kita sayangi, ngobrol sama ayah, ngobrol sama ibu misalnya gitu kan, maunya lama-lama kan. Kalau ayah misalnya kalau sibuk nonton kita kan jadi sedih kan gitu kan, iya kan. Nah, jadi ngomong kalau kita lagi mau ngomong lama, ayah juga maunya ngomong lama gitu, kayak gitu. Tapi boleh surat Mas pendek Raffi, boleh. setelah Isya ya. Setelah Isya kita mau sholat Isya dulu. Sholat Isya dulu ya. Ya. Ada Nggak apa-apa, rapat jam 8. Iya. Boleh. Masih ada waktu. Kamu ngabisi saya. Habis Kita Isya. tutup dulu dengan kifaratul majlis. Tadi doanya apa? Subhanakallahumma Wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.